Di sini aku sendiri, di sini bareng teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Feby Stefania, NPM C12273. Perkenalkan, nama saya Revalina Akademi ini, NPM C122049. Perkenalkan, saya Ingrid Srilopina dengan NPM C12B047. Saya di kelas Sabila dengan NPM 220025. Saya di kelas Media dengan NPM C120170. Saya Diana dengan NPM C122046. Saya Lydia Naika dengan NPM C122083. Saya Nurul Jauya dengan NPM C1222. Saya Lydia Naika dengan NPM C122015. Saya dengan NPM C122057. Saya Yesi Besaragi dengan NPM 22020918. Oke teman-teman, di sini ada elektroforesis gel. Elektroforesis gel adalah teknik laboratorium yang biasanya digunakan untuk memisahkan fragmen DNA dan menganalisis molekul berdasarkan muatan dan ukurannya. Biasanya teknik ini digunakan pada bidang biologi molekuler dan biokimia untuk berbagai aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari alat elektroforesis. Alat ini digunakan untuk mengukur molekul berdasarkan ukuran molekul yang dibantu dengan aliran listrik yang ada di gel agaros. Ini digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Prinsip kerja dari elektroforesis berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif akan bergerak menuju kutub positif. Sedangkan partikel-partikel bermuatan positif akan bergerak menuju kutub negatif. Pergerakan molekul atau ion bermuatan dalam media semi padat di bawah pengaruh medan listrik. Di sini ada komponen-komponen dari elektroforesis gel. Di sini ada lid yang berfungsi untuk menutupi gel agar tidak terkontaminasi selama proses elektroforesis berlangsung. Di sini ada ventilasi. Untuk radiasi panas, celah tersebut juga dapat digunakan untuk pengamatan elektroforesis berlangsung. Di sini ada pegangan. Di sini ada bar pengaman. Di sini ada timer display. Di sini ada tombol atas bawah. Ada LED tampilan tambahan. Ada pemilihan tegangan. Dan ada tombol untuk menjalankan. Kemudian di sini ada gel casting set. Yang pertama ini ada casting gates, berfungsi untuk membentuk cekungan atau ruangan di sekitar gel ketika dicetak. Kemudian ini ada comb atau sisir untuk membentuk coil pada gel agaros. Kemudian di sini ada gel tray, di mana fungsinya untuk sebagai cetakan wadah gel agaros. Di sini ada ukuran yang besar dan ada yang kecil. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjutkan pemeriksaan menggunakan alat elektroforesis gel, kita harus mempersiapkan gel agaros terlebih dahulu. Yang pertama, timbang gel agaros sebanyak 0,5 gram, lalu larutkan dengan buffer TAE sebanyak 50 ml. Setelah itu dididihkan hingga membuih, lalu tambahkan sel red agar sebanyak 1 tetes, homogenkan, lalu tuangkan gel agaros tersebut ke dalam cetakan gel agaros. Lalu tunggu hingga mengeras kurang lebih 20 menit. Selanjutnya, siapkan tangki elektroforesis gel, lalu pindahkan gel yang telah mengeras ke dalam tangki elektroforesis gel, lalu tambahkan buffer ke dalam tangki elektroforesis gel hingga terendam sepenuhnya. Setelah itu, ambil sampel sebanyak 5 mikron dan ditambahkan 1 mikron loading day. Sampel tersebut dipipet dan dimasukkan ke dalam setiap jalur pada gel agaros. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat elektroforesis gel. Yang pertama, hubungkan tangki elektroforesis ke power supply, lalu atur tegangannya hingga sesuai dengan ukuran dan jenis gel. Biasanya di antara 70 sampai 150 volt. Di sini menggunakan 100 volt. Lalu
Atur waktu hingga 13 menit dan biarkan arus listrik mengalir hingga pewarna tracking dye mencapai sekitar 2/3 dari panjang gel. Lalu gel tersebut dipindahkan di atas UV transluminator untuk dibaca pita-pita DNA atau RNA yang terpisah. Hai guys, di sini aku akan ngejelasin cara merawat alat elektroforesis yang baik. Yang pertama itu, kalau kita setelah menggunakan alat elektroforesis, langsung dibilas dengan Aquades. Dan yang kedua, setelah kita menggunakan alat elektroforesis, di situ ada gel agarose dan tip bekas. Dan itu langsung dibuang ke limbah yang berbahaya. Yang ketiga itu, setelah kita menggunakan alat, langsung ditaruh ke tempat yang baik dan dalam posisi yang kering. Nah, selanjutnya itu ada kriteria sampel yang baik loh. Kira-kira kalian mau tahu nggak apa kriteria sampel yang baik? Kalau misalnya pengen tahu, tungguin sampai akhir ya. Bye! Hai guys, jadi selanjutnya ini adalah jenis sampel dan juga kriteria sampel yang kita gunakan. Ini itu adalah sampel darah yang sudah kita isolasi. Nah, untuk kriteria sampelnya itu tidak boleh hemolisis, tidak boleh limfemik, dan juga tidak boleh enterik. Next. Nah, selanjutnya elektroforesis gel itu ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, untuk kelebihannya, elektroforesis gel ini resolusinya tinggi, sensitivitasnya tinggi, terus alatnya juga mudah digunakan, dan yang pastinya bahan-bahannya juga relatif murah daripada dibandingkan alat yang lainnya. Namun, alat elektroforesis gel ini juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya untuk waktu yang lama, membutuhkan waktu yang lama, lalu membutuhkan kebutuhan akan keterampilan, dan interpretasi hasil juga cukup rumit. Dalam interpretasi hasil elektroforesis, yang dibaca adalah berdasarkan pemisahan sekuen DNA yang sudah diberikan pewarna ETBR. Hal ini akan membuat munculnya pita band pada gel agnosa. Pembacaan tersebut dilakukan di bawah sinar UV. Contoh lainnya, ketika ada kasus pembunuhan yang nggak tahu siapa pelakunya, ada tersangka A, B, dan C yang mencurigakan karena berhubungan dekat dengan si korban dan kejadian pembunuhnya. Dari situ, ahli forensik akan mencari tahu pelakunya dari hasil analisis DNA korban dan tersangka dengan cara elektroforesis DNA. Masalah dalam elektroforesis gel asam nukleat menghambat aplikasi hilir dan menghambat alur kerja elektroforesis. Eksperimentat seringkali kesalahan dalam elektroforesis gel berdampak negatif pada hasil percobaan. Masalah umum yang dihadapi dalam elektroforesis gel asam nukleat dan solusi yang tepat dibahas dalam panduan pemecahan masalah elektroforesis gel ini. Masalah umum selama elektroforesis gel asam nukleat yaitu pita-pita yang samar, pita yang diolesi, band yang tidak terbaca atau buruk, kualitas yang salah. Nah, untuk kesimpulannya yaitu elektroforesis adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan muatan listrik dan ukurannya dengan bantuan medan listrik. Untuk hasil elektroforesis sendiri yaitu berupa pola pita yang dapat dianalisis untuk menemukan ukuran dan konsentrasi molekul dalam sampel.